Pulau Onrus merupakan salah satu pulau di daerah DKI Jakarta, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Seribu. Pada zaman sekarang ini Pulau Onrus dikenal sebagai pulau wisata yang menyuguhkan destinasi wisata seperti sejarah taman arkeologi Pulau Onrus, bangunan kuno dan keindahan alamnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, alangkah baiknya warga YouTube sekalian mensubscribe channel ini dan jangan lupa membunyikan tanda loncengnya, agar channel ini dapat berkembang hingga bisa menyuguhkan video-video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Pulau Onrus ini menyimpan banyak sekali sejarah dan misteri. Misalnya sejarah. Pada zaman VOC, tahun 1600-an Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan membentuk suatu kongsi dagang bernama VOC atau Verenigde Oos-Indische Compagnie. Organisasi ini bisa menyaingi Serikat Dagang Portugis dan Inggris yang sudah dibentuk sebelum VOC berdiri. Tujuan dibentuknya VOC di Indonesia adalah untuk menguasai segala sumber daya yang ada. Sebab Indonesia adalah negara yang kaya rempah dan memiliki banyak pelabuhan sebagai tempat singgah para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Pemerintah Belanda juga memberikan hak-hak istimewa. Adapun hak istimewa ini berupa hak monopoli, perdagangan, hak mencetak uang sendiri, serta hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa lain. Sehingga hal ini membuat VOC seolah-olah seperti sebuah negara yang memiliki otonomi sendiri dalam melakukan sebuah tindakan. Tujuan terbentuknya VOC yang berikutnya adalah untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal ini dilakukan juga untuk mengambil alih tentara kerajaan menjadi prajurit perang Belanda. Dengan begitu, VOC dapat menguasai sumber daya manusia untuk meningkatkan daya perang. Hal ini menyebabkan kerajaan-kerajaan di Indonesia terpecah belah hingga menyebabkan munculnya penguasa-penguasa baru di Indonesia tercinta ini. Dan masyarakat Indonesia pun merasakan dampak atas terpecah belahnya kerajaan-kerajaan di Indonesia ini menyebabkan kemiskinan dan menderita. Itulah sedikit rangkuman sejarah organisasi VOC menjajah Indonesia di Pulau Onrus ini. Masih banyak sejarah di Pulau Onrus ini hingga pulau tersebut disebut juga pulau yang tak pernah beristirahat, yaitu Onrus. Oke, kita akan lanjut ke misteri Pulau Onrus ini, yaitu misteri harta karun VOC atau VOC Treasure Mystery. Misteri harta karun ini berawal dari pertanyaan bahwa organisasi dagang sebesar dan sekuat VOC atau Verenigde Oos-Indische Compagnie mendadak bangkrut. Ada yang beranggapan bahwa organisasi sebesar dan sekuat VOC bangkrut dikarenakan adanya korupsi atau pengelapan dana di antara pemimpin dan pejabat organisasi VOC, atau Verenigde Oos-Indische Compagnie ini, yang menyebabkan kebangkrutannya itu. Dan pernah ditemukan sebagian harta karun VOC ini di kapal yang karam di lautan. Kapal tersebut yaitu De Geldermalsen merupakan sebuah kapal dagang milik VOC Belanda yang tenggelam kira-kira 2,5 abad silam di perairan Indonesia. Pada 1986, publik dunia, terutama Indonesia dibuat terkejut oleh hasil penemuan spektakuler Michael Hacher. Berupa batangan emas dan benda keramik Tiongkok yang diangkat dari perairan Riau. Michael berhasil mengangkat harta karun kapal De Geldermalsen milik VOC yang telah 235 tahun menghuni dasar laut pantai timur Sumatera. Dalam kapal itu terdapat 150.000 barang pecah belah antik buatan Tiongkok dan 225 batang emas lantakan. Temuan tersebut kemudian dilelang di Balai Lelang Christie di Amsterdam dengan total nilai kira-kira 15 juta dolar atau sebesar 215 miliar. Temuan yang fantastis. Dan lagi-lagi Indonesia tidak bisa mengklaim atau kebagian harta karun VOC ini dengan hasil yang memuaskan. Padahal harta karun VOC ini ditemukan di perairan Indonesia. Dan organisasi ini juga menjajah tanah air Indonesia yang telah mengambil kekayaan dan meninggalkan sejarah kelam bagi rakyat Indonesia tercinta ini. Tetapi itu hanya sebagian harta karun VOC yang dibawa atau diangkut De Geldermalsen. Diduga harta karun itu hasil dagang atau mungkin akan ditukarkan untuk kebutuhan organisasi VOC itu sendiri.
Dan ada dugaan pendapat bahwa harta karun VOC ini masih ada di Pulau Onrus atau tersebar di Indonesia ini. Karena kekayaannya VOC di masa jayanya menguasai pasar dagang di Asia hingga organisasi ini besar akan kekuatannya, akan tetapi bangkrut secara tiba-tiba. Dan ada dugaan kuat bahwa bangkrutnya organisasi tersebut dikarenakan korupsi atau pengelapan dana oleh pihak pemimpin atau pejabat organisasi VOC ini, yang memungkinkan harta karun tersebut disembunyikan di Pulau Onrus dan sekitarnya atau bunker-bunker bawah tanah dan terkubur pada masa itu. Pada zaman Presiden Soeharto pernah menyelidiki harta karun tersebut dengan membentuk tim pencarian harta karun VOC atau VOC Tracer yang terkubur atau disembunyikan di bunker-bunker seluruh Batavia atau Jakarta ini. Tetapi hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari semua penyelidikan harta karun yang disembunyikan atau mungkin digelapkan itu oleh pemimpin atau deretan pejabat-pejabat organisasi VOC ini. Akankah harta karun sebagiannya lagi akan ditemukan atau mungkin akan terkubur selamanya dengan sejarah yang kelam ini? Terima kasih telah menonton video ini dan saksikanlah video-video selanjutnya. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe channel ini.